Oh, Cuman Masya Allah. karena merasa diri ini belum pantas gitu, memutuskan dululah untuk berhenti kerja. Sudah S1 ya? Oh belum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Thaibah dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Seli Rohmayuni bisa kembali hadir menemani teman-teman semua dalam serial Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi. Insya Allah pada serial ini kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang tentunya akan berbagi kisah seru dan pengalaman menarik bersama kita semua. Oke, Alhamdulillah di samping saya sudah hadir ya salah satu santri Pusat Pendidikan Al-Quran Al-Thaibah yang hari ini akan membersamai kita, yang hari ini akan menemani kita tentunya untuk berbagi kisah-kisah inspiratif. Oke, baik, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, Kanida, bagaimana kabarnya Kanida? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah saya sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Oke, baik, Kanida, boleh deh disapa terlebih dahulu teman-teman kita atau sahabat Thaibah yang sedang menyaksikan acara kita ini. Halo sahabat Thaibah, perkenalkan Ana Nidaul Khair, angkatan 7 dari PPQ Thaibah. Oke, Masya Allah, Kak Nida angkatan ke-7 ya? Iya. Berarti baru berapa bulan nih di sini? Jalan ke 4 bulan. Oh, 4 bulan. Oke, baik. Kira-kira kalau boleh tahu nih ya, Kak Nida, asal kakak dari mana nih? Asal Ana dari Sumatera Barat, Padang Pariaman. Oke, Sumatera Barat, Padang Pariaman ya. Oke, dari Sumatera ke Jawa Barat, Masya Allah, cukup panjang sekali ya. Oke, Kanida, kira-kira ada nggak sih kultur shock gitu ya dari misalkan kehidupan di Padang atau di Sumatera Barat dan perbandingan antara di Jawa Barat ini? Boleh deh ceritain ke teman-teman. Sejauh ini nggak ada sih, cuman shock untuk cuaca aja. Oke, di Ternyata cuaca panas ya? sekali di Jawa Barat ini. Oke, Masya Allah, berarti memang agak sedikit harus apa namanya? Beradaptasi dengan cuaca. Beradaptasi, oke. Berarti memang perlu beradaptasi lagi ya. Alhamdulillah udah 4 bulan di sini ya. Iya. Sekarang sudah bisa beradaptasi atau masih menyesuaikan? Masih menyesuaikan. Masih menyesuaikan. Oke, baik, Masya Allah. Oke, Kak Nida. Kira-kira sebelum ke Thaibah, kakak pernah mondok atau baru perdana di PPQ Thaibah ini? Sebelumnya Ana pernah mondok, SMP pernah mondok, SMA pernah mondok, 6 tahun mondok, dan lanjut Ana kuliahnya juga di asrama, mondok juga. Dan setelah kuliah Ana lanjut pengabdian kerja di asrama juga. Jadi kehidupan Ana dari dulu udah di asrama. Masya Allah, berarti memang gak shock ya dengan dunia perpondokan? Tidak, begitu ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, oke. Baik, Kak Nida. Dari cerita-cerita Kak Nida tadi gitu ya, memang dari SMP udah mondok, kemudian SMA juga mondok, bahkan sampai kuliah ya, Masya Allah, Kak Nida ini sudah S1 ya? Oh belum. Oh, belum? Gak di Matali gak S1. Oh, jadi apa? Dia sejajar dengan D3. Oh, dari panjangnya cerita gitu ya, dunia perpondokan Uni ini gitu. Kira-kira ada nggak sih apa namanya? Nggak apa-apa ya, saya panggil Uni ya, nggak karena apa-apa, kan dari kan dari Padang Padang. tadi. Oke, kita panggil Uni aja ya, biar lebih akrab gitu. Oke, Uni. Kira-kira ada nggak sih Uni gitu ya, dari cerita-cerita apa namanya pendidikan kakak tuh mulai dari SMP, SMA gitu ya, kemudian lanjut kuliah pun masih mondok gitu ya, Masya Allah. Kira-kira ada nggak sih cerita menarik yang memang cerita itu memutuskan untuk kakak menghafalkan Al-Quran? Kalau untuk memutuskan menghafal Quran, dari dulu kalau Nida pribadi, Ana pribadi udah menghafal Quran. Oh, Cuman Masya Allah. karena merasa diri ini belum pantas gitu, merasa apalagi setelah kuliah tadi lanjut kerja, dan kerja itu suasananya itu gak jauh-jauh kita memegang tahfiz juga gitu, bersama Quran juga kayak gitu sama anak-anak. Jadi karena padahal kan sebenarnya kan udah enak gitu kerja, udah ngalir duit tuh kayak gimana, tapi karena merasa diri itu apa ya,
belum cukup ngasih ke murid-murid nanti kayak gimana, pertanggungjawabannya besar juga nanti di akhirat, akhirnya memutuskan dulu lah untuk berhenti kerja. Terus ada juga kenapa nggak lanjut kuliah aja gitu? Karena kenapa nggak mikir lanjut kuliah aja? Karena mikir lagi kalau kuliah pasti gimana ya? Banyak pelajaran mata pelajarannya kayak gitu. Sedangkan kalau Nida pribadi dari dulu itu udah ngafal kayak gitu. Tapi ya banyak kalau ditanya, kalau orang nanya nggak ada kejawab kayak gitu. Dengan apa tanggung jawab Nida dengan Al-Quran kayak gitu. Ada juga yang menasihatin kenapa nggak kuliah aja. Terus ada juga yang nggak apa-apa lanjut pondok. Akhirnya minta nasihat-nasihat semuanya. Akhirnya memutuskan untuk mondok aja lah lagi. Dan ternyata wow, masya Allah kali dia Taibani gitu. Sangat yang Nida kagetin tuh luas sekali ya ternyata pelajaran. Apa sih tujuan inti menghafal itu? Sebelum bahkan udah 4 bulan di sini kami belum menghafal Quran sama sekali, tapi mendalami tajwidnya, kaidah-kaidahnya ternyata kayak gitu ya, apalagi di pelajaran atibian kayak gitu. Sedalam itu ya ternyata kita perbaiki diri dulu sampai baru detik kita proses menghafal kayak gitu. Masya Allah. Dan sebenarnya untuk di Padang mungkin banyak untuk belajar tajwid atau segala macam Al-Quran. Tapi di Atoibah ini salah satu rekomendasi dari guru Ana sendiri dulu pas kuliah, teman dekat juga sama Uma. Dulu pas di Mesir dan memutuskan tapi ternyata kata guru Ana tuh tapi ini di Depok, di Depok gak ya, mikir lagi, perasaan dulu orang tua pernah bilang nggak ngizinin lagi kalau untuk ke Jawa kayak gitu. Gitu, berarti akhirnya orang tua ngizinin gimana tuh ceritanya? Dari anaknya kuat. Dari Nida yang kuat, karena Umi Nida ngapain kerja kayak gitu, nggak apa, iya duit ngalir tapi bacaan pun juga nggak kayak gitu. Akhirnya kuatin orang tua, bujuk terus ke sana. Kan Nida udah gede gitu ya, kan udah gede nih gitu, bisa berangkat sendiri kok. Walaupun di perjalanan berangkat itu naik eskalator itu hampir jatuh, ya Allah, untung. Masya Allah. Mungkin pertolongan Allah semuanya gitu ya. Betul, benar-benar dituntun ya. Iya, memang dituntun sampai naik ke mobilnya itu pun juga wah, ini ada nggak ya nggak diculik tuh kayak gimana, karena kayak sendirian pertama kali gitu. Pertama kali bandara besar gitu kan. Posisinya Uni pas masa itu sendiri berangkat, orang tua sama adik sama teman-teman mungkin nganterin sampai bandara gitu. Dan ya kita nggak biasa ya, nggak tahu. Pas masuk itu akhirnya cek sendiri atau akhirnya minta cekin ada petugasnya kayak gitu. Ya cari-cari aja lah sendiri kayak gitu sampai hampir mau kesasar karena saking gedenya bandara itu gitu. Kalau kesasar nyampe di kota mana ini gitu kan. Belum sampai apa ya sekarang. Tapi alhamdulillah itu memang terasa banget Allah tuh membantu. Memang terasa banget di perjalanan tuh Allah tuh ada gitu membantu gitu. Dituntun banget ya gitu. Alhamdulillah sampai nyampe di sini gitu. Berarti memang keyakinan gitu ya harus memang benar-benar kuat ya. Iya, betul. Apalagi kita kan sekarang mau menuntut ilmu Allah gitu ya. Mau memperbaiki bacaan kita juga ya. Baru kita fokus pada menghafal. Baik. Oke. Kak Nida, Masya Allah banget nih, saya terharu banget ngedengar perjuangan kakak gitu ya untuk sampai di Atoibah ini seperti itu. Kira-kira motivasi terbesar kakak gitu ya dalam menghafal Quran, tentunya ya kalau karena Allah memang niat awal, niat utama seperti itu ya. Tapi di samping itu pasti ada motivasi ya, sehingga kita tuh kuat banget untuk menghafalkan Al-Quran. Kira-kira motivasi kakak apa? Motivasi Ana ingin berkumpul sama orang-orang yang sayang nanti di surga. Ingin memberikan mahkota ke orang tua, memberikan jubah, dan lebih pengennya sih ini dikumpulkan sama keluarga. Kan kita kan dari sekarang di dunia ini kan abang di mana, Nida di mana, adik di mana, kan kita dari pisah. Pengen sekali kumpul, cuman karena keadaan nggak bisa gitu. Akhirnya mungkin
biarlah kita jauh dulu di dunia. Semoga aja dengan cara ini niat lillahi ta'ala ngafal Quran untuk dikumpulkan di surganya Allah. Oke, Masya Allah. Secara ya kita tahu keutamaan-keutamaan Iya. menghafalkan Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Oke, baik. Kak Nida, setelah gitu ya, saya tahu nih motivasi kakak, Masya Allah banget motivasinya dalam menghafalkan Al-Quran ya. Kira-kira gitu ya, ini kan kakak sekarang lagi di Atoibah nih. Iya. Oke, kenapa sih kakak milih Atoibah sedangkan gitu ya di Jawa Barat ini terkhusus ya banyak sekali tempat menghafalkan Al-Quran gitu ya, atau tempat rumah-rumah tahfiz lah ya. Nah, kenapa kakak milih Atoibah? Itu enggak milih yang lain? Oke, boleh deh dikasih tahu nih ke sahabat Toibah. Kalau kenapa bisa memilih Atoibah? Pertama, untuk berhenti pekerjaan itu apa namanya? Minta rekomendasi dari guru-guru semuanya. Oh iya. Nida datang ke guru Nida ke yang di sana, terus akhirnya merekomendasikan lah di sini gitu, bertepatan juga temanan juga yang tadi gitu. Yang sudah Iya. diceritakan tadi ya. Apa dan di situ dibilang sama guru Nida, di situ betul-betul tuh apa namanya? Belajarnya dari bacaannya tajwidnya, gitu ya. bacaannya juga. Memang yang itu Nida cari sebenarnya. Kalau untuk menghafal mungkin banyak tempat-tempat tuh hanya sekedar menghafal, khatam selesai gitu. Tapi untuk di di usia segini bukan itu lagi yang Nida cari, tapi untuk lebih utama sebenarnya memperbaiki bacaan kayak gitu. Masya Allah ya. Tapi kenapa bisa memilih Atoibah? Rekomendasi dari guru. Oke. Karena kalau udah rekomendasi dari guru itu sesuatu hal yang nggak diragukan lagi gitu. Betul banget, Masya Allah. Oke, Masya Allah Kak Nida. Setelah tahu nih gitu ya, kenapa sih kakak milih Atoibah? Ternyata memang dari rekomendasi guru ya. Ya rekomendasi guru juga. Dan sebenarnya udah ngikutin Instagram Atoibah setahun yang lalu. Berarti memang terus pantengin nih. Terus dipantengin. Abis itu udah pernah juga daftar nggak ya? Abis itu mundur lagi. Daftar nggak ya? Abis itu mundur lagi. Abis itu daftar lagi, lihat lagi. Gimana? Ngisi-ngisinya kayak gitu. Kayak nanya sama kakak sepupu atau kayak gimana? Nggak tahu, tangan ini mudah aja gitu ngetik gitu, daftar kayak gitu. Bahkan sampai jari pun dituntun ya. Iya, memang sudah setahun sih sebenarnya, udah lama banget pengen masuk ke sini, tapi karena dengan apa keadaan mungkin belum lagi nih, tapi udahlah sekarang lihat juga usianya di sana berapa patokannya. Itu kan kita juga harus lihat usia gitu ya kayak gitu. Apalagi perempuan ya. Insya Allah. Abis itu akhirnya udah mantapkan aja lah kalau berhenti kerja ini gitu, akhirnya fokus dulu ya. Daftar, akhirnya disuruh minta isi-isi ini, ya berjalan aja dengan gitu ya. Masya Allah. Oke. Berjalan. Terima kasih ya Kak Nida. Sekarang nih kira-kira sekarang kan udah bergabung nih jadi apa namanya keluarga besar Pusat Pendidikan Al-Quran Atoibah ya, Masya Allah. Oke, Kak Nida, Masya Allah. Setelah tadi ya apa namanya alasannya gitu ya memilih Atoibah itu memang karena rekomendasi dari guru ya, Masya Allah. Oke, setelah bergabung nih jadi keluarga besar gitu ya di Pusat Pendidikan Al-Quran Atoibah gitu ya, PPQ Atoibah. Kira-kira apa sih gitu ya kesan atau pesan kakak gitu ya terhadap Atoibah ini? Kesan, alhamdulillah, Atoibah ini seperti rumah. Oke, Masya Allah. Rumah kesekian kalinya gitu, tuh nyaman, cara belajar dengan guru-guru dengan ini sangat menyenangkan kayak gitu kesannya. Masya Allah. Ya dan ramah-ramah semuanya gitu. Masakannya pun juga enak. Walaupun di awal-awal kalau masalah cabenya dicocokkan dulu. Oh iya, tentu ya karena memang dari Sumatera ke Jawa Barat tentu harus Ada beradaptasi perbedaan, juga sama makanannya ya. Jadi kesannya luar biasa, menyenangkan, nyaman sih di Atoibah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan mungkin semoga kedepannya Atoibah semakin jaya, semakin sukses, semakin berkembang. Amin. Semakin banyak santrinya, insya Allah. Amin. Masya Allah. Dan makanan-makanan semuanya enak-enak gitu. Dan ini tidak luput juga semua dari donatur-donatur. Semoga donatur PPQ Atoibah semakin sukses,
diberikan kesehatan, sukses dunia akhirat, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, dan sehat selalu. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Nida gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau di-share ke teman-teman lagi nih? Mungkin cukup dulu. Oke, kita cukupkan dulu ya. Masya Allah tadi banyak banget gitu ya cerita-cerita dari Kak Nida ini gitu ya. Mulai dari perjalanan pendidikannya seperti itu. Mulai dari SMP tadi ya, SMP, SMA, kuliah sehingga masuk di At-Thaibah ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Nida sudah menyempatkan ya waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita semua di sini gitu ya. Dalam berbagi inspirasi, dalam berbagi cerita-cerita menarik nih gitu. Oke, baik sahabat, mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.